Dengan puncak bukit kami melangkah dengan semangat, bangga Belitung tanah yang kami cinta, mengabdi untuk pendidikan mulia. Guru penggerak pembawa cahaya, menyinari negeri dengan ilmu dan asa. Angkatan 10 maju bersama untuk masa depan bangsa yang jaya. Dengan dedikasi dan penuh harapan, kami mendidik generasi penerus. Di setiap langkah dan tantangan, kami tetap teguh akan mundur. Dengan tekad kuat kami berjanji untuk prestasi harumkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Sastra Aida dari SD Negeri 13 Kelapa Kampit sebagai supervisor. Saya Ernik dari SD Negeri 1 Damar sebagai coach. Dan saya Hasniati dari SD Negeri 6 Gantung sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ernik. Waalaikumsalam Ibu Sastra. Apa kabarnya Ibu Ernik hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Sastra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Ernik. Oh iya, kapan ya terakhir kita ketemu? Kayaknya udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Syukurlah Bu. Kapan ya? Terakhir kalau nggak salah waktu libur Desember kemarin deh Bu. Iya. Sekarang kita mulai sibuk lagi pada kegiatan masing-masing nih. Alhamdulillah. Hari ini kalau nggak salah Bu Ernik mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya mau mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Ati. Baik Bu Ernik. Kira-kira apa sih masalah yang nanti akan dibicarakan dengan Bu Ati? Sebenarnya ya Bu ya, belum jelas Bu. Beberapa hari yang lalu Bu Ati menelpon saya sebentar saja sih. Terus katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Jadi kami sepakatinya untuk coaching pada hari ini. Begitu Bu. Oh begitu. Baiklah. Begini ya Bu Ernik, saya sebagai observer di sini pada kegiatan coaching hari ini, saya mau bertanya beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu Sastra. Baik Bu. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Erni kemarin. Begini ya Bu ya, saya ingin tahu nanti pada saat coaching kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan agar lebih baik lagi gitu, lebih jauh lagi gitu Bu Erni. Saya ingin mengembangkan keterampilan coaching saya, Bu, dan berusaha dalam coaching nanti sesuai dengan alur Tirta, dan bisa konsentrasi dalam mendengarkan atau mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin meningkatkan present atau kehadiran penuh itu loh Bu, agar saya bisa sepenuhnya hadir dalam coaching nanti dan dapat mendengarkan si coachee dengan sepenuh hati. Dan saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot serta menggali potensi coachee saya.
Sehingga saya juga bisa mengarahkan koci supaya bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Seperti itu, Bu. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam proses coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian kalau nggak salah tadi yang ketiga saya mendengarkan aktif, begitu kan Bu? Iya, benar, Bu. Baik Bu Ernik. Selanjutnya nih, kompetensi mana lagi sih yang ingin Ibu kembangkan gitu? Secara spesifiknya bagaimana gitu, bisa Ibu Ernik ceritakan? Selanjutnya saya sering melompati alur, Bu. Dan terkadang ada yang terlewati sama sekali, Bu. Dan saya sadari itu, Bu, setelah kegiatan coaching saya selesai, Bu. Iya, betul sekali itu Bu. Jadi kadang walau kita sudah tahu alur tirta, namun terkadang sering terlewat dalam pelaksanaannya. Nah, sekarang bagaimana sih strategi Ibu agar dapat melakukan coaching kali ini tanpa terlewat alur tirtanya? Dan apa saja langkah-langkah yang ingin dikembangkan dalam coaching? Baik, Bu. Saya akan membuat catatan kecil alur tirta yang akan mudah, Bu. Mudah saya baca guna meningkatkan saya akan alur tirta, Bu. Seperti menanyakan tujuan melakukan coaching, kemudian saya akan mengidentifikasi apa saja permasalahan dari coaching. Lalu saya juga akan melanjutkan menanyakan rencana aksi apa yang akan coach lakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Serta saya akan mengingatkan coach akan tanggung jawab yang harus coach lakukan agar ya Bu ya semua ide dan strategi yang coach temukan dapat berhasil dengan baik dan mencapai tujuan. Begitu Ibu. Wah, keren sekali itu Bu Ernik. Ternyata sudah menyiapkan dengan baik ya langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan coaching. Hebat loh. Selain menjalankan alur tirta nih, kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Oh, itu tadi Bu, seperti mengembangkan kompetensi dapat mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu sangat penting namun sulit dilakukan. Karena terkadang saya sendiri bingung Bu, pertanyaan yang saya ajukan ke coach apakah sudah berbobot, apa belum, apakah sudah bisa menggali potensi si coach itu sendiri atau belum. Untuk itu saya merasa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sangat ingin saya kembangkan Bu. Dan ada lagi Bu, saya juga ingin mengembangkan kemampuan present dalam coaching. Karena Bu ya, kadang-kadang saya itu masih mudah terpengaruh Bu dan belum bisa fokus. Oke, saya paham maksud Ibu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, indikator pencapaian yang ingin dicapai itu seperti apa? Atau gini Bu, menurut Ibu nih, coaching yang seperti apa yang bisa dikatakan berhasil gitu kalau menurut Ibu? Baik Bu, menurut saya indikator pencapaian dalam percakapan coaching nanti yang ingin saya capai atau coaching ini saya anggap berhasil jika bisa mengidentifikasi Bu ya permasalahan si coach ini Bu. Kemudian berikutnya Bu, si coach bisa menemukan dan memunculkan ide atau rencana-rencana yang akan dia lakukan dan semua itu muncul dengan sendirinya Bu. Nah, serta coach juga dapat menemukan solusi dan mampu membuat rencana aksinya Bu. Itu Bu
yang paling penting. Jadi indikator pertama dalam percakapan nanti, Koci bisa menemukan sendiri solusinya dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Seperti Wah. itu, Bu. Iya, keren sekali Bu Ernik. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga coaching ini berjalan lancar ya Bu Ernik ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Iya baik, sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ernik ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Ati, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ernik. Alhamdulillah baik Bu. Lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya nih, dulu waktu kita ketemu beberapa hari yang lalu, Bu Ati bilang ya Bu ya mau mengobrol dengan saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Kebetulan hari ini kita sama-sama punya kesempatan ngobrol. Kira-kira apa yang akan kita bahas sekarang, Bu? Wah, benar sekali Bu Ernik. Kebetulan saya punya sedikit problem nih Bu. Sekarang bisa nggak ya Bu Ernik memberikan saya solusinya? Maaf nih jadi merepotkan Ibu. Wah, saya malah senang Bu bisa diajak ngobrol. Jangan sungkan-sungkan Bu Ati. Masalahnya apa itu Bu? Cerita dong. Jadi begini Bu, gimana ya saya memulainya? Tenang Bu Ati, coba tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Sepertinya Bu Ati ini benar-benar sedang gundah. Nah, gimana Bu? Sudah tenang? Iya Bu, Nah, tenang Bu. sekarang coba Bu Ati ceritakan permasalahannya agar Bu Ati tidak gundah lagi seperti ini. Baik Bu, jadi gini ya Bu, sebelumnya terima kasih atas perhatian Ibu. Jadi saya harap semoga perbincangan kita hari ini dapat membantu saya gitu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu, yang membuat saya banyak berpikir akhir-akhir ini. Baiklah Bu Ati, semoga dengan pertemuan kita kali ini Ibu mendapatkan solusi atas kegundahan di hati Ibu dan semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Jadi begini Bu, sekarang ini saya sedang menyiapkan murid untuk lomba bercerita ke kabupaten. Tapi saya menemui sedikit masalah gitu Bu. Oh iya ya, sebentar lagi kan perlombaan bercerita di kabupaten. Oh iya, saya hampir lupa. Apa permasalahannya Bu? Jadi saya itu sedikit bingung Bu dengan murid saya. Kemarin pada saat pemilihan calon peserta lomba untuk mewakili sekolah, dia adalah anak yang paling bagus dalam bercerita dibandingkan teman-temannya yang lain Bu. Namun setelah menjalani proses latihan dan saya beri naskah cerita yang lain yang sesuai dengan lomba bercerita tahun ini, dia malah seperti kurang apa gitu ya Bu, kurang konsentrasi dan malu-malu kalau berekspresi itu Bu. Saya jadi ragu akhirnya dengan kemampuannya, padahal saya sudah sangat yakin dengan anak ini itu saya anggap mampu dan punya bakat yang bagus gitu Bu.
apakah saya salah memilih ya? Atau harus menggantinya dengan teman yang lain gitu, Bu? Sedangkan waktu lomba tinggal 1 minggu lagi. Bingung saya, Bu. Kalau saya simpulkan, Bu Ati gundah karena murid yang sudah terpilih ini kurang sesuai dengan ekspektasi Bu Ati sebelumnya. Begitu kan, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Baik. Menurut Bu Ati, sebaiknya kemampuan murid Ibu ini yang bagaimana sih yang sesuai harapan Ibu? Jadi begini, Bu, seperti biasanya saya melatih murid lomba bercerita, tentu saya berharap anak ini bisa tampil percaya diri, selanjutnya bisa bercerita dengan lantang tanpa beban dan menghayati sesuai ceritanya, dan juga bisa hafal gitu tanpa bergantung pada teks naskah cerita lagi, Bu. Baik. Jadi Ibu menginginkan murid Ibu itu bisa tampil bercerita dengan luwes dan sesuai cerita serta mampu menirukan suara karakter tokoh dalam cerita. Begitu kan, Bu? Betul sekali, Bu. Itu yang saya maksud. Nah, sekarang menurut Bu Ati, untuk membuat murid Ibu sesuai kriteria yang Ibu inginkan, apa saja yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga bingung. Apa ya yang harus saya lakukan, Bu? Baiklah, saya mau tahu pendapat Ibu. Jika murid Ibu diposisikan dengan level nomor 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu ini berada pada posisi level nomor berapa ya, Bu? Kayaknya nomor 6 deh. Karena sudah berani tampil, tapi belum tampil maksimal. Oke. Sekarang nih menurut Ibu, posisi nomor berapa yang Ibu inginkan? Ya, karena ini adalah ajang lomba ya, Bu. Tentu saja posisi murid itu ya minimal di posisi 9 lah, Bu. Oh, begitu. Sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan agar anak ini berada di posisi 9? Sepertinya saya akan mengajak anak ini berdiskusi untuk mencari apa permasalahannya, serta menanyakan latihan yang seperti apa gitu yang dia inginkan, Bu. Baik, itu ide yang bagus, Bu. Kira-kira menurut Ibu, apalagi yang upaya yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan kemampuan murid ini, Bu? Saya pikir saya juga akan memberikan motivasi kepada murid saya dengan memperlihatkan video hasil lomba dari kakak-kakak kelas gitu yang telah berhasil mendapat juara bahkan sampai ke tingkat provinsi kemarin. Juga video-video bercerita tingkat nasional oh iya, Bu. Saya juga akan mengajarkan kepada murid saya bagaimana cara menghafal cerita dengan cepat dan menemukan benang merah dari suatu cerita, serta bagaimana berekspresi dan bagaimana menirukan suara tokoh sesuai karakternya. Wah, saya jadi semangat nih, Bu. Wah, keren sekali, Bu. Ide-ide yang Ibu temukan sudah bagus itu, Bu. Saya rasa ide Ibu akan sangat bantu sekali, Bu. Nah, sekarang siapa, Bu, kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan ide-ide tersebut? Serta ya, Bu ya, siapa kira-kira yang dapat mendorong anak serta dapat mengontrol kemajuannya, Bu?
mungkin ya saya akan meminta bantuan dari guru lain gitu Bu melatih murid ini, dan saya juga akan mengajak orang tuanya untuk berbincang supaya dapat mengontrol anak ketika latihan di rumah gitu Bu. Wah, hebat sekali Bu Ati. Ibu sudah menemukan cara meningkatkan kemampuan murid ibu dengan cara yang keren. Bagaimana perasaan ibu sekarang dibanding sebelum kita berbincang tadi? Lalu, kapan ibu akan menjalankan semua rencana ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega serta bersemangat gitu Bu. Dan sekarang saya mempunyai rencana ke depan dalam membimbing siswa saya. Jadi dan mulai besok pertama-tama saya akan mengajak anak untuk berdiskusi. Apabila dia sudah paham, saya akan mengajak anak berdiskusi, dan apabila dia sudah paham, saya akan lanjutkan ke rencana selanjutnya gitu. Terima kasih ya Bu Ernik sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Sama-sama Bu Ati. Saya juga ikut senang dan terima kasih pada Bu Ati yang sudah berbagi cerita dan ilmu. Ngomong-ngomong, kapan murid ibu akan berlomba? Minggu depan Bu. Baik, selamat melatih dengan semangat ya Bu, dan selamat berlomba buat murid ibu. Semoga menang ya Bu, amin. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya mau tahu kelanjutan cerita serta perkembangan murid ibu ya Bu. Amin ya robbal alamin. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih banyak nih atas perbincangan hari ini. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ati. Waalaikumsalam. Baik Bu, hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana Bu, sudah selesai? Alhamdulillah Bu Sastra, sudah selesai. Alhamdulillah ya Bu Ernik, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terkait dengan indikator yang ingin dicapai sebelumnya, apa yang sudah Bu Ernik lakukan? Baik Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan lancar Bu ya, dan alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Tadi saya juga sudah menanyakan tujuan coaching hari ini ya Bu pada coachi. Kemudian Bu ya, saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachi informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Serta ya Bu ya, saya juga meminta dan mengingatkan coachi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Juga Bu ya, dengan mengajaknya bertemu kembali minggu depan. Gitu Bu. Wah, keren Bu. Dan menurut saya nih sebagai observer, coaching tadi itu sudah bagus sekali Bu. Dan benar sekali, tadi saya lihat Ibu sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Di mana Ibu Erni dalam catatan saya tadi sudah melakukan pertama nih, yaitu menanyakan tujuan dari coaching hari ini. Yang kedua, identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian yang ketiga nih, saya lihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachi ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan coachi juga dapat memunculkan rencana aksi yang akan coachi lakukan. Kemudian dalam catatan saya selanjutnya yang keempat, sebagai coach, saya lihat sudah menjadi pendengar yang aktif tadi. Sehingga coaching itu bisa rileks, nyaman ketika coaching, serta dia bisa menyampaikan masalahnya. Jadi saya lihat coaching itu benar-benar nyaman gitu mengobrol bersama Ibu. Jadi saya rasa ya Bu Erni ini sudah memiliki kompetensi mendengar yang aktif.
hebat sekali, Bu. Dan dalam catatan saya yang kelima, Ibu juga sudah memberikan serta mengingatkan akan tanggung jawab dari strategi yang Koci temukan dan langkah penerapannya. Nah, sekarang nih, setelah memiliki kompetensi yang sudah ada pada Ibu, kira-kira kompetensi mana lagi yang Ibu rasa ya masih perlu dan ingin Ibu kembangkan gitu dari yang sudah Ibu miliki tadi? Ya Bu, dari percakapan saya ya dengan Bu Ati tadi, sebagai coach saya merasa masih ada yang perlu saya kembangkan, yaitu ya Bu ya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Agar Bu ya pertanyaan berbobot itu nantinya saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam Bu, serta saya dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Karena dari pengamatan saya dalam kegiatan coaching tadi sudah terlihat sekali tuh Bu Elnik sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan responnya pun sudah saya lihat sudah sesuai dan dengan yang diharapkan gitu. Semoga coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Bu ya, dan tetap semangat. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan berbagai pengalaman lagi tentunya ya Bu ya. Oke Bu Ernik, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Ernik. Angkatan 10 maju bersama untuk masa depan masa yang jaya. Dengan dedikasi dan penuh harapan kami mendidik anak Angkatan 10 maju bersama untuk masa depan masa yang jaya. Dengan dedikasi dan penuh harapan kami mendidik